Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Raden Yamin. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 3 yang membahas analisis dan desain jabatan. Berikut adalah beberapa nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama adalah Ahmad Rifki Firmansyah dengan NIM 132. Yang kedua adalah Muhammad Ferdiansyah Hanafi dengan NIM 134. Yang terakhir adalah saya, yaitu Muhammad Adi Raden Yamin dengan NIM 100. Pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan pengertian analisis jabatan. Di dalam pengertian analisis jabatan di sini terbagi dari dua perspektif atau dua sudut pandang, yaitu dari Sastro Hadiwiryo dan Filippo. Yang pertama, analisis jabatan terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Yang kedua dari Filippo, yaitu analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Di sini Filippo menekankan bahwasannya ada dua kegiatan utama dalam analisis jabatan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan dan mempelajarinya dengan lebih mendalam. Yang kedua adalah pengertian desain jabatan. Desain pekerjaan atau jabatan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil apa yang akan diharapkan. Mendamaikan desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Sejalan dengan Dessler, menurut Dessler, desain pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Desain pekerjaan meliputi identifikasi pekerjaan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Pentingnya analisis dan desain jabatan juga adalah salah satu komponen yang penting dalam organisasi. Dalam organisasi terdapat posisi yang harus diisi melalui pekerjaan yang ada. Posisi pekerjaan yang sudah ada biasa diketahui lewat lowongan perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia harus memahami bahwa untuk memelihara koordinasi pekerjaan, maka pengetahuan tentang analisis jabatan dan desain pekerjaan tidak boleh dilewatkan. Untuk meraih kualitas kerja yang tinggi, organisasi harus juga memahami dan meruntutkan permintaan kerja dan individual. Ini disebut analisis jabatan atau analisis pengetahuan pada susunan kepegawaian, pelatihan, penilaian kerja, dan kegiatan sumber daya manusia yang lain tentunya. Sebagai contoh evaluasi, penyedia pada pekerjaan karyawan harus juga didasarkan pada kinerja dan tuntutan kerja. Contohnya adalah pada perusahaan kecil, manajer garis mungkin melaksanakan analisa jabatan, tapi biasanya pekerjaan selesai oleh seorang profesional sumber daya manusia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah Hanafi, NIM saya 2301134. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ade Muhammad Adi Raden Yamin. Pentingnya analisis dan desain jabatan. Menurut Dessler, penyedia atau spesialis dalam sumber daya manusia biasanya mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis pekerjaan.
1. Analisis pekerjaan. 2. Perilaku manusia. 3. Mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan. 4. Standar prestasi. 5. Konteks pekerjaan. 6. Persyaratan manusia. Tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Uraian analisis jabatan. Dalam uraian jabatan, selain tugas wewenang tanggung jawab, hubungan lini dan kondisi kerja juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal, dibuat penyusun, departemen, dan lokasi. Jika organisasi membuat jabatan baru, maka membutuhkan persiapan uraian jabatan yang menggunakan proses tahapan-tahapan. Uraian jabatan dapat dibuat kembali secara periodik dan bisa diperbarui jika memang perlu. Penilaian kinerja merupakan peluang yang baik untuk memperbarui uraian jabatan. Uraian analisis jabatan. A. Spesifikasi jabatan, job specification. Spesifikasi jabatan berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Pengetahuan menunjuk pada informasi prosedural yang penting untuk keberhasilan kinerja. Dalam mengembangkan spesifikasi jabatan, perlu mempertimbangkan semua elemen pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan ciri lainnya. Dalam pencatatan deskripsi jabatan, informasi bisa datang dari kombinasi kerja, jabatan, penyelia atau perencanaan jabatan, dan pelatihan analisis jabatan. Informasi yang akurat tentang KSAO adalah sangat vital bagi pengambilan keputusan tentang pengisian jabatan. Uraian analisis jabatan. B. Standar kinerja jabatan, job performance standard. Standar kinerja jabatan berfungsi sebagai target akan usaha yang harus dilakukan oleh pekerja, serta sebagai kriteria untuk mengukur apakah pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak. Dalam standar kinerja, jabatan dicantumkan informasi tentang target-target yang harus dicapai dan ukuran-ukuran keberhasilan kerja. Apabila target dan kriteria yang di dalam standar kinerja jabatan ini tidak terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa pekerja tidak berhasil melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi satu individu. Bahwa individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial, budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Tiap individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi berbeda dalam menanggapi sebuah pekerjaan. Peran individu dalam organisasi yang sama. Tiap individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi berbeda dalam menanggapi sebuah pekerjaan. Peran individu dalam organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan individu atau SDM menjadi fokus perhatian para manajer. 2. Teknologi yang digunakan. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output produk. Merupakan beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran sebuah pekerjaan. 3. Biaya dan anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun yang digunakan untuk manajemen harus berpijak dari sisi ekonomi organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal langkah keberhasilan organisasi.
Manajemen harus secara kontinu menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Apalagi sebuah keputusan untuk melakukan rencana ulang desain pekerjaan baru membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang cukup untuk memenuhi target tersebut. 4. Struktur organisasi. Saat ini sebuah organisasi akan menjadi lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Organisasi tersebut haruslah lebih ramping untuk dapat melakukan kecepatan perubahan dan ketidakpastian global. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan.